undang oleh tokoh, kemudian tokoh agama ini mengatakan saya kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya. Ya, yang dimaksud Cak Nun ya. Saya bisa mengukur diri saya dan seterusnya. Ya. Menjijikkan bagi saya. Menjijikkan di sini saya menangkap dua persepsi, ya. Dia jijik kepada pernyataan Cak Nun atau pernyataan tokoh yang telah mengundang si Weldo, atau jijik kepada Weldonya. Jadi mungkin jijik pada dua-duanya. Ya, seperti itu. Saya pun juga demikian. Saya jijik, ya. Saya sangat jijik. Kalau saya jijik kepada Weldonya, maka saya akan lebih jijik lagi kepada orang yang mendukungnya. Anda itu adalah pemberian Tuhan kepada kami, kita semua. Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Bagaimanapun saya ketemu Weldo itu saya tidak mempertanyakan apa-apa, saya gembira ketemu dia, titik. Saya kagum kepada keberaniannya meskipun saya mungkin tidak sependapat. Sing ngarani urip kudu sependapat iku sapa? Jadi selalu kita menjumpai banyak hal yang kita tidak setuju. Jadi saya tidak perlu persetujuan sama dia. Saya hanya menjalankan berenang di gelombang yang Allah sediakan, dan Weldo juga berenang di gelombang yang sama, kan begitu. Nah, untuk itu bahwa saya ingin Weldo sembahyang gak sembahyang ku urusanku ta. Aku ta sing rugi, aku ta sing merasa tidak diabdi. Weldo sholat atau tidak sholat, mengabdi Tuhan itu urusannya sama Allah. Dia mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada saya. Weldo tidak punya proporsi atau tidak punya kepantasan atau tidak punya kewajiban untuk mengabdi kepada saya. Weldo mengabdi kepada Tuhan, dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan, dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul enggak? Aku gak duwe hak, itu di luar domain saya, di luar ranah saya, kan gitu. Jadi tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction suatu video di mana ada seorang profesor, doktor, dan juga kiai. Dia memberikan pernyataan mengenai tanggapannya tentang Weldo. Kenapa di sini saya ingin membahas masalah ini lagi? Karena kalau kita melihat dari kejadian kemarin, di mana kemarin Weldo ini juga ditanggapi, dikagumi, dan dikatakan sebagai rahmat katanya ketika dia datang ke suatu acara atau pentas. Katanya tokoh gitu, katanya dia tokoh yang kagum kepada orang sesat yang bernama Weldo. Dan sampai sekarang Weldo termotivasi untuk semakin sesat dan menyesatkan. Semakin termotivasi dia, bukan insyaf, bukan taubat, seperti itu. Oke, tidak perlu panjang lebar teman-teman. Saya ingin mereaction langsung seperti apa videonya dan bagaimana tanggapan beliau mengenai sosok Weldo, dan juga kepada tokoh yang sudah menyatakan kagum, bertauhid katanya, dan lain sebagainya. Katanya juga sering duduk bareng bersama Weldo, yaitu Cak Nun. Oke, langsung ya. Ya teman-teman, ini adalah akhir zaman di mana sekarang banyak orang buat pernyataan-pernyataan sesat dan dianggap benar, dianggap baik, padahal sesat ya. Padahal sesat. Kita langsung reaction seperti apa ya videonya. Aduh. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang Weldo dan Syekh Siti Jenar? Syekh Weldo. Kertos. Yang Kertos. Orang yang pakai aksesoris kemudian agak telanjang, kemudian ceramahnya gila nih. Nabi Muhammad bisa selesai misinya, harus ada nabi lagi. Betul. Dia bahkan ngaku Tuhan. Ya. Kemudian bukan cuma ngaku Tuhan, Weldo tuh ngaku memiliki kemampuan ganda. Ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai Tuhan juga. Dia bertemu Tuhan, dan juga dia bisa menjadi wadah sebagai masuknya wahyu, kayak gitu. Jadi Weldo ini sudah sembarang dia akui sekarang. Jadi nabi, jadi Tuhan, kayak gitu. Undang oleh tokoh, kemudian tokoh agama ini mengatakan saya kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya. Ya, yang dimaksud Cak Nun ya. Saya bisa mengukur diri saya dan seterusnya. Ya. Menjijikkan bagi saya. Menjijikkan di sini saya menangkap dua persepsi, ya. Dia jijik kepada pernyataan Cak Nun atau pernyataan tokoh yang telah mengundang si Weldo, atau jijik kepada Weldonya. Jadi mungkin jijik pada dua-duanya. Ya, seperti itu. Saya pun juga demikian. Saya jijik, ya. Saya sangat jijik. Kalau saya jijik kepada Weldonya, maka saya akan lebih jijik lagi kepada orang yang mendukungnya. Karena orang yang mendukungnya ini pasti tahu kalau Weldo itu sesat dan masih didukung.
Ya, orang yang diam melihat kemungkaran, maka dia lebih mungkar dari pelaku kemungkaran. Lebih mungkar dia daripada pelaku kemungkaran. Diam saja dikatakan mungkar orang yang melihat kesesatan. Contohnya si Weldo sekarang, bukti nyata. Kita diam melihat kemungkaran itu, diam melihat kesesatan itu, kita diam. Ini diam ya, ini diam. Tidak melakukan apa-apa. Kita lebih mungkar daripada si Weldo. Bagaimana kalau orang yang mendukung Weldo? Ini gambaran logikanya. Jadi kalau kita mau belajar Islam, belajarlah Islam yang hak, belajarlah Islam yang lurus, bukan belajar Islam yang mungkin dikatakan toleran, bablas tolernya. Sampai-sampai ada akidah diinjak-injak, kita diam, saking tolerannya. Dan diamnya kita bukan membuat orang itu insaf, tapi diamnya kita membuat orang itu tambah sesat dan menyesatkan. Kan kacau. Ingat, sekali lagi saya bilang, manusia itu semua sama, merasakan haus, lapar, ngantuk, pusing kepala, mules perutnya, keluar masuk toilet juga, sama. Bisa khilaf, bisa salah. Ya kalau lagi benar kita ikuti. Tapi kalau lagi khilaf dan salah dan melakukan kesalahan, ya kita harus tegur. Kita tidak boleh mengikuti kesalahannya, apalagi berhujah macam-macam. Lanjut. Ungkapan itu menjijikkan. Nah, Marah saya. betul. Tapi ginilah, sudah harusnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah, harusnya sudah ditangkap. Nggak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjenengan yang punya hak untuk menangkap orang seperti ini. Ini profesor loh yang ngomong, dan juga bisa kita ambil ilmunya di sini. Karena apa? Kita perlu orang-orang yang lurus di dalam meluruskan akidah. Bukan orang-orang yang aneh nyeleneh. Apalagi kalau di Indonesia dengan dipoles pakai kata-kata wali, makrifat kayak gitu-gitu. Aduh, udah gak sholat pun dianggap wali. Gila. Orang gila dianggap wali. ODGJ, wali. Dan kemarin ada pernyataan nih, ini fakta unik dan ada di Indonesia. Joko Kendil, orang tuanya bilang bahwa si Joko Kendil itu adalah orang yang gangguan jiwa katanya. Dia musafir jalan kemana-mana, Dan anehnya orang Indonesia, yaitu dianggap wali. Orang Indonesia kita yang cerdas ini nganggap orang seperti Joko Kendil wali, nyelup-nyelupin tangan. Soalnya tangannya itu bisa membawa mudarat. Hebat kan? Keren orang Indonesia, keren luar biasa. Nabi Muhammad itu tidak aneh, Cara berdakwah Nabi Muhammad tidak aneh. Beda dengan orang-orang sekarang, di mana orang-orang sekarang itu aneh sedikit, nyeleneh wali, gila dikit wali, hilang ingatan wali. Pokoknya orang yang ngomong ngalur ngidul seolah-olah dia itu memiliki kelebihan-kelebihan, wali. Meskipun dapat bisikan dari setan, bisikan dari jin, wali pokoknya. Lanjut dah. Harusnya jangan lalu positive thinking, baik sangka bahwa orang yang sudah melecehkan Nabi Muhammad, orang yang melecehkan Al-Quran, itu ilusi atau apa namanya, pokoknya jelek-jelek semua. Betul. Dan dia bukan orang Islam. Betul. Ya, betul. Harusnya polisi yang muslim, polisi yang Islam, bukan diam. Harusnya polisi ini orang-orang yang bergerak di bidang hukum tahu bahwa ini sudah meresahkan umat, apalagi sudah seperti ini sekarang tambah melebar, ditangkap. Harus ditangkap. Tanpa dilapor pun harus ditangkap karena sudah meresahkan dan menghina agama kita, menghina akidah kita. Ya, seperti itu. Tapi begini, ini tanda akhir zamannya. Ya, setuju. Pokoknya penjenengan gini aja, penjenengan nggak usah bingung, juga nggak usah tanyakan pada saya ya, kalau sudah jelas jelek begitu tuh ya nggak usah takut aku. Ini ditanyakan oleh jemaah, nggak apa-apa, saya jelaskan. Ini memang tanda akhir zaman, nanti akan banyak orang yang ngaku nabi, orang yang gini, orang yang gitu, ya sudah. Ya, yang penting penjenengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Yang penting penjenengan konsisten, istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian istiqomah, ya sudah, istiqomah itu penting. Nggak usah dengar ungkapan yang aneh-aneh. Penjangan kan ngaji tuh, ya sudah, dengarkan pengajian ini aja. Ya benar. Buku, tiru, ikuti yang disampaikan di pengajian. Itu jelas orangnya, jelas dasarnya, betul. Jelas track record kehidupannya. Kalau sudah gak jelas seperti Weldo, ya, kita bukan diam, tapi kita harus meluruskan dan memberikan pencerahan kepada orang lain bahwa orang itu sesat. Meskipun dia ngomong makrifat, dia ngomong tasawuf, dia sudah menghindari segala bentuk keduniaan kayak gitu, sufi, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak menjalankan akidah, tidak menjalankan aturan Allah, ajaran Islam, maka dia sudah tersesat.
Ya, tersesat dia sudah. Bahkan di video saya kemarin, saya lihat ada beberapa komentar yang mengatakan terkadang orang yang beragama itu selalu menyesatkan. Orang beragama kenapa bisa mengatakan orang yang sesat itu tersesat? Karena dia punya landasan, dia punya panutan. Beda halnya dengan orang yang tidak beragama. Dia merasa tidak tersesat karena apa? Dia tidak ikuti aturan. Dia tidak mengikuti aturan. Jadi dia tidak punya aturan dalam hidupnya. Dia hidup sakarpe dewe gitu. Hidup sendiri dia, ya pakai aturan sendiri. Nanti dia buat surga sendiri, buat neraka sendiri gitu. Kayak gitu. Lanjut. Iki baru datang kemudian nggak nutup aurat, kemudian pakai ya Aksesoris. besi-besi, kalung ya sembuh gitu. Kemudian ngomong semau-maunya. Itu lebih dahsyat daripada orang-orang Eropa yang menghina Nabi Muhammad itu. Betul, betul. Saya dulu pernah mereaction ya orang-orang luar negeri yang membakar Al-Quran di depan umat Islam. Habis ditendang, dipukul. Ya, ini Weldo tanpa membakar Al-Quran sudah mengacak-acak akidah. Ini lebih parah daripada membakar, lebih parah dari menginjak Al-Quran. Bentuk fisik Al-Quran diinjak. Ini lebih parah ini. Weldo ini lebih parah. Dan anehnya di Indonesia banyak yang duduk sama budayawan, yang budayawannya juga seorang dai katanya, dan mengatakan rahmat dari Allah, mengatakan bahwa dia itu kagum, mengatakan jangan usil kepada Weldo. Kan pernyataan yang nyeleweng gitu, pernyataan yang nggak genah gitu. Next sekali. Ini yang pertama. Saya nggak usah tanggapi banyak-banyak, saya nggak ingin mempopulerkan dia. Ya. Kemudian ditanggapi kan jadi populer. Saya nggak ingin. Saya yang menyesalkan tokoh agama yang membiarkan seperti ini, malah mengundang kemudian mendapat rahmat dari atau entahlah ungkapannya, pokoknya seperti itu. Sama, sepakat. Seagung apapun beliau dalam hal ini, kalau nggak cocok dengan Nabi Muhammad, ya jangan ditiru. Betul. Dengan alasan ini wali nih, ini apa? No, bukan wali. Ya jadab ini. Sudahlah, syariat Nabi Muhammad sejak awal sampai akhir, penampilan Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah aneh-aneh gitu. Betul. Tidak pernah. Cocok. Kemudian yang tidak sholat, lalu itu kan urusan dia, tidak sholat. Urusan saya adalah saya bisa memetik hikmah dari dia. Hikmah apa? Ini penting ya. Jadi tolong nanti pertanyaannya kalau, tapi sebenarnya kalau nonton itu ya pada karo urun asen ya Mas ya. Asen. Tapi beginilah, pokoknya ini akhir zaman memang akan ada pernyataan-pernyataan gila seperti itu. Betul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini saya juga bukan hanya untuk mereaction videonya, tapi komentarnya. Karena apa? Setiap ada pernyataan Weldo, orang yang tentang Weldo, pasti di situ akan ada yang komentar membela Weldo itu. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat komentarnya seperti apa. Nih ada dua komentar yang saya tandai ya. Menurut hemat saya atau pengamatan katanya, banyak orang pandai bicara tapi tidak pandai menindaknya. Tidak pandai menindaknya katanya. Tapi semenjak munculnya Pak Weldo yang dianggap sesat, dianggap katanya, ya orang ini bilang dianggap, bukan sesat tapi masih dianggap. Banyak orang mengambil ketenaran dari kesesatan Pak Weldo tersebut. Banyak orang mengambil ketenaran. Kenapa kita ini mengangkat Weldo ke dunia media sosial dan membuatnya viral? Agar apa? Agar dia dikenal banyak orang, agar sampai kepada MUI, sampai kepada para tokoh, dan juga sampai kepada pihak kepolisian. Agar apa? Agar segera ditindak. Karena apa? Semakin meresahkan umat banyak, maka orang itu semakin merugikan halayak. Dan ini bisa dijadikan acuan agar si Weldo ini segera ditangkap. Seperti itu. Kalau dia orang sesat saja bisa membuat video, orang sesat seperti Weldo mampu atau bisa membuat video pernyataan sesat dan menyesatkan di media sosial, maka kita yang lurus mau ngapain? Diam saja. Kita juga harus membuat video dimana untuk melawan argumen tersebut. Karena apa? Jangan biarkan akidah Islam kalah meskipun hanya sekedar adu argumen. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi komentarnya yang di bawah. Insya Allah, Allah akan menurunkan berjuta yang Weldo. Jadi ada jutaan Weldo nanti yang turun. Ya, Allah yang turunkan. Pendakwah zaman sekarang, nih pendakwah ya, garis bawahi. Pendakwah zaman sekarang banyak yang belum sunat. Banyak belum sunat katanya. Ya, jadi orang ini sudah merasa paling sunat sendiri dia. Jadi dia sudah sunat nih. Pendakwah seperti profesor ini udah belum sunat katanya. Masih akil balik, masih anak-anak katanya. Tanpa hiyang kita semua akan tersesat masuk neraka bareng pendakwah. Jadi tanpa hiyang kita akan tersesat masuk neraka
bersama pendakwah. Hebat kan? Ini media sosial. Sedangkan yang Weldo sendiri, kata jemaah, ini kebodohan yang sudah mengakar nih. Ini kebodohan yang sudah mengakar. Di mana katanya dia menyatakan bahwa umat zaman akhir ini akan masuk neraka bersama pendakwah. Kok bisa menyatakan masuk neraka? Sedangkan Weldo saja tidak percaya surga neraka. Jadi mau ikut Weldo gitu ke surga. Weldo gak percaya surga neraka. Ya, tanpa hiyang yang kamu bilang, tanpa hiyang kita akan masuk neraka bersama pendakwah. Hebat, top. Weldo tidak percaya surga neraka. Jadi kalian mau masuk kemana? Kekayangan. Kekayangan. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya berikan tanggapan di video ini, penjelasan yang ingin saya berikan kepada kalian semua, yaitu mengenai pernyataan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro yang memberikan tanggapan mengenai Weldo dan memberikan tanggapan juga kepada tokoh yang katanya sudah mengundang siapa namanya Weldo kepada pentasnya, yaitu budayawan Cak Nun, dan mengatakan rahmat dan lain sebagainya, bla bla bla. Jijik katanya. Sama Prof, saya juga jijik. Ya, sama saya juga jijik. Semua di sini kita semua mendapatkan taufik hidayah beserta hikmah dari kejadian ini, sehingga kita bisa memilah dan memilih siapa orang yang benar-benar lurus dan siapa orang yang sebenarnya bengkok namun sok lurus. Saya Harry Pras mengucapkan salam.